you say you're sorry. Jadi teman-teman sekalian, utilitarianisme pada abad ke-18 mendasarkan diri pada dua keyakinan, yaitu yang pertama bahwa institusi manusia hendaknya mempromosikan kesejahteraan warga. Lalu yang kedua adalah kesejahteraan semua warga itu dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi hendaknya diperhitungkan dalam setiap penilaian atas institusi tersebut. Jadi kedua kriteria inilah yang menentukan adil tidaknya tatanan sosial politik ciptaan manusia. Nah, teman-teman, utilitarianisme digunakan untuk menyerang sekelompok kecil orang yang dengan privilege-nya bertindak hanya demi kepentingan kelompoknya dan mengorbankan kepentingan mayoritas. Jadi, utilitarianisme menjadi kritik atas masyarakat Inggris yang feodal dan tampil dengan agenda politik progresif dan berorientasi pada gerakan pembaharuan. Teman-teman sekalian, aliran ini bisa dibilang termasuk kategori aliran positivisme hukum, karena aliran ini mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat itu sendiri. Selain itu, hukum menurut aliran ini merupakan suatu cerminan dari perintah sang penguasa dan bukan hanya rasio semata. Berikutnya adalah tokoh-tokoh pendukung aliran ini. Yang pertama adalah Jeremy Bentham. Jadi beliau merupakan filsuf pendiri utilitarianisme itu sendiri dari asal Inggris. Lalu yang berikut adalah John Stuart Mill. Beliau merupakan filsuf Inggris, ekonom dan eksponen utilitarianisme. Dan yang terakhir adalah Rudolf von Jhering. Beliau merupakan sarjana hukum Jerman sebagai bapak jurisprudensi sosiologis. Baik, saya akan menjelaskan pandangan para tokoh yang mendukung aliran hukum utilitarianisme. Tokoh yang pertama adalah Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum ini tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan, yaitu happiness. Kemudian menurut John Stuart Mill 1806 sampai 1873, pemikiran Mill banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, yaitu James Mill. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Kemudian, tokoh ketiga yang mendukung aliran ini adalah Rudolf von Jhering. Ia memiliki pandangan yaitu bahwa hukum Romawi bisa dipergunakan untuk hukum dasar Jerman. Pandangan lain yang ia kemukakan yaitu visi hukum merupakan sebagai pelindung berbagai kepentingan yang berwujud mencapai kesenangan serta menghindari dari penderitaan. Maka dari itu, kepentingan individu digunakan sebagai visi sosial, di mana hal ini menghubungkan antara visi pribadi seseorang dengan berbagai kepentingan orang lain. Utilitarianisme telah memberikan kontribusi penting dalam memberikan tujuan dari hukum, yaitu kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Konsep utilitarianisme telah diterapkan pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, krisis kemiskinan global, etika memelihara hewan untuk makanan, dan pentingnya menghindari risiko eksistensial bagi kemanusiaan. Meskipun utilitarianisme telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang hukum dan etika, ada kritik terhadap pendekatan ini, seperti keterbatasan kebahagiaan individu dan fokus pada kebahagiaan bersama. Namun, secara umum utilitarianisme masih menjadi landasan etika yang banyak digunakan dalam berbagai konteks pemikiran dan kebijakan hukum. Kesimpulannya adalah utilitarianisme sebagai sebuah aliran hukum dalam filsafat telah melahirkan berbagai macam peraturan yang ada di dunia. Semua itu tak terlepas dari tujuan utama aliran ini. Setiap peraturan yang dibuat
harus mengedepankan kebahagiaan individu yang merupakan objek hukum. Aliran ini dicetuskan pertama kali oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18 Masehi. Secara konsepsi, aliran ini termasuk bagian dalam hukum positif. Aliran ini terus berkembang hingga ke Indonesia, melahirkan peraturan salah satunya penggunaan helm SNI sebagai helm wajib bagi pengendara sepeda motor. Secara aplikatif, peraturan ini memberikan efek aman dan kebahagiaan kepada individu pengendara motor itu sendiri.